Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Memasuki hari kedua kita memperingati pencurahan Roh Kudus, biar roh kita tetap menyala-nyala, amin. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, tetapi kalau roh kita menyala-nyala, semangat kita untuk melayani Tuhan semakin hari semakin menyala-nyala juga di dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau jangan sedetik pun kita lewatkan karya Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, karena hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami ada sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan yang besar buat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Roh Kudus, mengalirlah di tengah-tengah kami. Berikan jamahan-Mu atas kami, lawat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak terima pujian, penghormatan, kemasyuran, pengagungan dari setiap kami Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan, berkaryalah sepenuhnya di tengah-tengah kami. Kami bebaskan Roh-Mu untuk mengerjakan setiap kami, dan kami bebaskan roh kami untuk kami mengikuti aliran Tuhan, aliran Roh Kudus yang akan melawat kami malam hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan sehingga pelayanan kami, penyembahan kami, pengagungan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bila ku buka
menyanjung Engkau ya Yesus Tuhan. Karena kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara kita semua bangkit berdiri dan katakan, kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau tinggikan Engkau. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam memuji memuliakan Engkau. Terus Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ada roh penghibur di dalam kita, maka sukacita surga itu turun atas setiap kita. Amin. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
membuat roh kita semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Selalu ada kerinduan yang besar untuk kami melayani Tuhan. Selalu ada gairah yang besar untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada di hati-Mu. Kami ada di pikiran-Mu. Dalam segala rencana-Mu Tuhan, kami ada dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan kami kepada kami untuk kami menjangkau jiwa-jiwa, untuk kami bekerja melayani Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkaryalah di dalam kami.
karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu,
percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa tangan Tuhan selalu memegang erat kami dalam situasi, kondisi, dan keadaan apapun juga. Oleh sebab itu ya Bapa, buat kami sungguh-sungguh yakin percaya di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, di mana hari-hari semakin kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini, sore ini, malam hari ini, biar kiranya kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Manakala mungkin ada yang mulai goyah, kuatkan kami Tuhan. Manakala mungkin ada yang mulai lemah, kuatkan kami Tuhan. Manakala mungkin ada yang susah, hiburkan kami ya Tuhan. Manakala mungkin ada yang mulai terpelecok, pegang erat tangan kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap mampu berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena anugerah dan kebaikan Tuhan mengalir atas kami semua. Dan sekarang Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, dan buat kami mengerti, memahami semua yang Tuhan sampaikan, ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur di hari yang kedua ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan, dan mari saatnya kita akan siapkan kehidupan kita, diri kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang kemarin kita sempat pelajari ini hanya menjadi pijakan saja untuk kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 8-9. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sampai di situ saja. Nah, kita sambung pembacaan kita di dalam Injil Lukas, kisah tentang Sakius yang pernah kita baca beberapa minggu yang lalu. Lukas 19 ayat yang ke-6 mulai. Lukas 19 ayat yang ke-6 mulai. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sampai di situ saja pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memaparkan ayat yang kemarin kita bahas? Karena hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai sebuah pertobatan. Saya percaya bahwa kata ini sudah sangat familiar dengan kita semua, bahwa artinya kalau kita mendengar kata pertobat itu semua pemahaman kita sudah langsung bisa mengarah kepada sebuah kehidupan yang diperbaiki, sebuah keadaan yang berubah, sebuah transformasi. Gak ada nih, saya salah duting. Sebuah transformasi, perubahan yang terjadi kepada diri seseorang. Dan di awal kita membahas tentang Sakius, sudah saya sampaikan tentang sebuah intensitas kerinduan yang akan menggerakkan hati Tuhan pada akhirnya untuk menjumpai. Kalau Sakius melihat Yesus dengan sudut pandang manusia, dengan kacamata manusia, dengan dengan panca indera manusiawinya,
Tetapi Yesus selain melihat Sakyus dengan panca indera rohani, tetapi sesungguhnya Yesus sedang melihat hati. Artinya kerinduan Sakyus yang lebih mendalam, itulah yang kemudian menggerakkan hati Yesus untuk menjumpai Sakyus. Dan pada ayat yang kita baca, kita sudah melihat bagaimana pada akhirnya Yesus menjumpai Sakyus dan Sakyus mengajak Yesus pergi ke rumahnya, dan beberapa hal yang nanti juga akan kita pelajari. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah bahwa Sakyus itu adalah pemungut cukai, dan kita tahu bersama bagaimana kehidupan para pemungut cukai. Karena saya sebutkan para itu, pemungut cukai tidak hanya satu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya boleh sedikit menyampaikan tentang siapa pemungut cukai itu begini Bapak Ibu Saudara. Pemerintahan Romawi menetapkan sebuah pajak, lalu katakanlah tender pajak itu akan diambil swasta, kira-kira begitu. Maka si pihak swasta akan membayar sekaligus dalam setahun, katakanlah begitu, pajak yang diminta oleh kerajaan sekian, maka pihak swasta akan membayar ke pemerintah. Nah selanjutnya pihak swasta inilah yang akan menunjuk orang-orang di wilayah sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu, menunjuk orang-orang untuk jadi pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu juga ada kepalanya, kepala misalnya daerahnya, kepala wilayahnya, lalu ke ranah yang lebih skopnya lebih sempit lagi gitu ya. Misalnya kalau daerah kita misalnya provinsinya, kabupatennya gitu ya, kelurahannya, itu ada kepala-kepala para pemungut cukainya, begitu kira-kira. Nah Sakyus ini menjadi kira-kira, ya ini tidak disebutkan, tetapi kira-kira itu dia ada di kabupaten lainnya gitu ya, kira-kira kepala pemungut cukai. Artinya dia punya anak buah, artinya dia punya banyak orang yang dimintai untuk melaksanakan pemungutan pajak. Nah karena ini sudah menjadi tender yang diambil oleh pihak swasta, maka para pemungut pajak akan sesuka hatinya menaikkan nominal demi mencari keuntungan. Begitu Bapak Ibu Saudara, sekaya apapun pemungut pajak itu pasti dibenci orang. Apalagi kalau itu dari kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah sangat membenci para pemungut cukai karena dianggap menjadi kaki tangan pemerintahan Romawi, begitu ya. Tetapi kalau ada orang Yahudi yang menjadi kepala pemungut pajak, itu jauh lebih dibenci lagi karena dianggap mengkhianati saudara sendiri. Nah, sekaya apapun kepala pemungut pajak atau orang pemungut pajak, mereka pasti dibenci masyarakat. Artinya mereka dianggap orang yang sangat-sangat berdosa. Menjadi ironi kenapa Yesus melihat Sakyus. Bukankah masih ada banyak orang baik yang lainnya yang bisa dihampiri oleh Yesus? Ada banyak orang baik lainnya di mana mungkin dalam kacamata manusia dan bahasa manusia itu lebih bagus ditolong atau lebih bagus Yesus menemui mereka daripada Sakyus pemungut pajak yang notabene dibenci semua orang. Bahasanya begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa Yesus ada di situ dan menjumpai Sakyus? Itulah destiny, itulah panggilan ilahi, itulah yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan kepada siapa yang merindukan dia. Itu yang kemarin kita pelajari. Kepada siapa yang merindukan dia, kepada dialah Yesus akan hadir untuk menemuinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran Sakyus yang kemarin sudah kita pelajari, terlihat sekali bahwa bukan karena fisik, tetapi karena hati. Bukan soal karena Sakyus yang manjat pohon. Karena manjatnya pohon itu hanya karena Sakyus pengen melihat dengan mata jasmani, tetapi karena ada intensitas kesungguhan kepingin melihat, maka disitulah Tuhan mulai ngelihat hati dari Sakyus. Dan hati Sakyus itulah yang dinilai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, soal pertobatan itu bukanlah penampilan.
Pertobatan tidak dimulai dari bagaimana penampilan kita. Maksudnya seperti mungkin Sakyus yang dia panjat pohon ara misalnya begitu. Ada perjuangan yang besar yang dilakukan oleh Sakyus sehingga dia mendahului semua orang, kerumunan orang banyak. Mungkin kita agak sulit membayangkan bagaimana susah payahnya Sakyus mendahului orang banyak yang badannya pendek itu. Kalau dia lewat jalan samping mungkin terlalu lebar sehingga kemudian dia akan menjadi semakin sulit untuk mendahului orang banyak. Kalau dia harus menyibak kerumunan orang juga menjadi tidak mudah bagi Sakyus. Tetapi perjuangan itu ternyata dimulai dari hati. Manjatnya Sakyus ke pohon ara untuk melihat, sekalipun dasar melihatnya itu dengan sudut pandang manusia, tetapi dimulai dari hati. Katakan sama-sama, dimulai dari hati. Jadi pertobatan itu sesungguhnya dimulai dari hati, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa dengan begitu rupa menampakkan sudut sudut pertobatan secara jasmani. Maksudnya seperti orang mungkin menyesal. Ya, tetapi penyesalan itu mungkin hanya bisa terlihat hanya di bibir saja, tanpa ada perubahan dari dalam. Dalam konteks kita hari ini, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus. Kalau dalam konteks Sakyus kan Roh Kudus belum dicurahkan. Kita kemarin hari pertama belajar Roh Kudus dicurahkan itu kan setelah peristiwa Pentakosta, di mana Yesus naik ke surga, kemarin kita peringati. Lalu 10 hari kemudian murid-muridnya terus berkumpul setiap hari untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan pencurahan Roh Kudus. Lalu di hari yang ke-10, itulah sebutnya Pentakosta, maka Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, baru disitulah Roh Kudus berkarya di bumi ini. Jadi zaman Sakyus Roh Kudus memang belum ada. Posisi Tuhan diwakili oleh Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, posisi Tuhan diwakilkan oleh Roh Kudus. Seperti yang kemarin kita pelajari, lebih baik bagi kamu jika aku pergi supaya Roh Penghibur itu datang. Dan tadi yang kita baca, karena dia yang akan menginsafkan dunia dari dosa dan seterusnya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, posisi Sakyus pada waktu itu berjumpa dengan Tuhan melalui Yesus. Hari ini kita berjumpa dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Namun pertanyaannya adalah bukan soal bagaimana perjumpaan itu terjadi. Bukan. Karena bisa saja mungkin dengan memanjat pohon ara seperti Sakyus. Tapi konteks kita jelas tidak akan seperti itu, gitu kan? Jadi tidak melalui manjat pohon ara untuk mengalami perjumpaan, tetapi dengan perubahan sikap hati. Sekali lagi katakan, perubahan sikap hati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah di zaman ini, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita bisa merubah setiap sikap hati. Roh Kudus yang akan menjamah hati kita, sehingga kalau dulu misalnya mungkin orang itu gampang marah, dijamah Roh Kudus menjadi peramah, gitu ya. Kalau dulu egois, dijamah Roh Kudus hatinya berubah menjadi tidak egois, dan seterusnya dan sebagainya. Itu adalah jamahan Roh Kudus. Maka tadi yang saya singgung di ayat yang ke-8, dialah Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia, menginsafkan manusia dari dosa. Dan itulah cara Tuhan atas setiap kehidupan kita orang yang percaya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah apakah aku siap untuk diubahkan? Tuhan pasti, kemarin kita belajar bahwa teguran itu, menginsafkan itu adalah teguran dengan maksud memperbaiki. Nah, apakah siap ditegur atas setiap hal apapun yang Tuhan gak suka dari hidup kita? Mungkin masih adanya kesombongan, iri hati, luka hati, gak seneng sama orang, nyimpan dendam, masih gampang marah, gampang emosi, dan lain sebagainya. Susah dibetulkan, susah ditegur. Apakah ketika Roh Kudus berbicara di hati kita, kita siap? Hati kita siap diubahkan, hati kita siap merubah. Kita siap merubah hati kita.
menjadi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kunci dari sebuah pertobatan dimulai dari hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 tadi sudah kita baca, bahwa Sakius berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Pertobatan itu menghasilkan sebuah perubahan, tindakan. Dimulai dari hati yang kemudian berubah pada tindakan. Ada gambaran yang Yesus pernah berikan ketika ada orang turun dari Yeriko, dirampok, ditinggalkan setengah mati. Orang Farisi melihat, bilang kasihan, gitu kan? Kemudian ahli-ahli Taurat melihat, bilang kasihan, tapi tanpa tindakan menolong. Lalu lewatlah orang Samaria yang notabene tidak mengenal, tidak tahu, tidak ngerti Alkitab, karena kalau konteksnya orang Farisi ahli Taurat, mereka tahu firman Tuhan, gitu ya. Tapi mereka tidak melakukan apapun, hanya memang berkata kasihan tetapi tanpa tindakan. Nah, itu kira-kira yang ada pada zaman ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang kecelakaan, jeder gitu, kasihan, tapi cuma memvideo dan memviralkan tanpa tindakan menolong gitu ya. CSK Family nggak boleh kayak gitu. Bilang kanan kirinya nggak boleh kayak gitu. Kalau saudara dengar ada kecelakaan, nolong, jangan ambil HP untuk video dan kirim di media sosial. Oke? Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi orang Samaria ini tidak ngomong apa-apa. Dia justru yang ngangkat si korban, dinaikkan keledai, taruh ke penginapan, bilang kepada orang di penginapan, tolong rawat dia, nih tak kasih duitnya, nek kurang besok waktu aku lewat sini lagi, tagihan ke aku. Kadang pertobatan itu bisa berkata menyesal dan minta maaf, tapi tanpa ada perubahan sikap. Nah itu belum bertobat Bapak Ibu Saudara. Berulang kali mungkin ada orang Kristen berkata, Tuhan ampuni aku bersalah. Tapi kesalahan yang sama masih dilakukan. Tuhan ampuni aku berdosa kepadamu. Dia sebutkan dosanya di hadapan Tuhan, tapi dosa yang sama masih dikerjakan. Tuhan ampuni aku, bahwa aku lupa Tuhan, tapi masih saja lupa lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Nah pertobatan itu harus disertai dengan perubahan. Kalau dulu dosa, sekarang kudus. Kalau dulu jahat, sekarang baik. Kalau dulu sombong, sekarang rendah hati. Dan seterusnya dan sebagainya. Itu sebuah perubahan. Dan dunia ini butuh perubahan. Katakan sama-sama, dunia butuh perubahan. Siapa agen-agen perubahan? Adalah saudara dan saya. Tunjuk kanan kirinya, bilang engkau agen perubahan. Amin. Jadi hadirnya kita, hadirnya gereja, hadirnya orang Kristen bisa sanggup membawa sebuah perubahan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, kenapa ada orang Kristennya tapi dunianya belum berubah? Ada orang Kristennya tapi wilayahnya belum berubah. Ada orang Kristennya tapi bangsanya belum berubah. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Percaya firman Tuhan bahwa kalau itu ditulis dalam Alkitab, itu pasti akan terjadi. Tawarik berkata bahwa jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan hati, merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, bertobat, mencari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi pulihnya negeri ini, wilayah kita, kota kita, negeri kita, itu karena gereja Tuhan. Nah pertanyaannya kembali mengacu pada firman. Ada kalimat yang sangat keras di situ disebutkan, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, bertobat dan mencari wajahku. 3 step, 3 tahap.
merendahkan diri, itu artinya ya sudah, semua kebanggaan, semua yang dianggap hebat tanggalkan, ambil posisi sebagai hamba. Katakan sama-sama, posisi hamba. Ambil posisi hamba, gak perlu dipuji, gak perlu cari nama, gak perlu cari kebanggaan, gak perlu nampil dalam hal apapun. Berbalik dari jalannya yang jahat, bertobat. Mungkin di bagian inilah yang gereja perlu sadari lagi. Maka kenapa gereja ada, wilayahnya belum dipulihkan, negaranya belum dipulihkan, bangsanya belum dipulihkan, karena gereja masih simpan kesombongan, gereja masih simpan sakit hati, gereja masih simpan amarah, gereja masih simpan sesuatu yang gak perlulah, gak penting itulah. Padahal firman Tuhan sudah disampaikan, padahal pesan Tuhan sudah diberikan, padahal perintah Tuhan sedang dinyatakan, tetapi orang tetap berkata, gak usahlah, gak perlulah. Nah, berarti belum ada perubahan, belum ada pertobatan, maka negeri ini gak akan pernah dipulihkan. Jangan merasa bahwa di posisiku aku sekarang, aku sudah benar. No. Bahkan termasuk saya pegang mic sekarang ngomong kepada saudara tentang firman Tuhan, gak boleh merasa aku sudah benar. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang merasa sudah benar, sehingga gak perlu lagi melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan pernah ada, Bapak Ibu Saudara, please. Kita sama-sama bersalah di hadapan Tuhan, kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, dan kita harus sama-sama merendahkan hati diri, belajar taat firman Tuhan, berbalik dari jalannya yang jahat, mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan itu artinya ada dalam hadiratnya. Kalau pujian penyembahan menjadi bagian dari cara gereja mencari wajah Tuhan, maka kalau ada gereja yang kurang suka diajak menyembah Tuhan, itu artinya dia belum mencari wajah Tuhan. Mencari, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat yang dipakai dalam Tawarik tadi. Mencari itu artinya ingin menemukan. Tapi gereja hari ini kan tidak, merasa bahwa it's okay, aku Kristen, tiap minggu ke gereja beres. Apakah itu mencari? No, itu bukan mencari. Itu hanya absen, tanda kehadiran. Maafkan saya mungkin terlalu keras mengatakan ini, tetapi itulah fakta yang terjadi. Itu bukan sikap mencari. Please Bapak Ibu Saudara, jujur dengan diri sendiri di hadapan Tuhan. Tiap hari kita doa berapa menit sih di rumah? Baca Alkitab berapa pasal sih? Belum maksimal seperti yang Tuhan mau kan? Apalagi kalau kita kemudian mengacu firman Tuhan di Kisah Rasul 15, di akhir zaman aku akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud bicara pujian penyembahan 24 jam. Siapa pelakunya? Gereja, saudara dan saya. Jadi kalau kita kemudian tidak terlibat aktif dalam pujian penyembahan, bagian berbalik dari jalannya yang jahat, mencari wajahku, itu menjadi tidak terlaksana. Maka Bapak Ibu Saudara, harus ada perubahan. Pertobatan dimulai dari hati, keputusan hati, mau diubah, mau ditegur, mau diingatkan, mau ditunjukin kesalahannya, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang ingin memperbaiki kita. Tetapi tidak hanya dengan kata menyesal dan minta ampun kepada Tuhan tanpa perbaikan, tanpa perubahan, tanpa transformasi. Jangan, harus disertai dengan perubahan. Kasih tahu kanan kiri, katakan harus disertai dengan perubahan. Galatia 5 bicara tentang buah roh, ya kan, ada ya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Buah itu disebut buah roh. Saya tegaskan lagi, kemarin saya dengar di mana gitu ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Salah itu. Alkitab nulisnya cuma satu, tunggal bentuknya, buah Roh Kudus, bukan buah-buah. Kadang orang merasa itu jamak karena ada kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri dan seterusnya, itu kan ada 9.
Dianggap itu jamak. Tidak, kata aslinya buah itu cuma satu, tunggal. Artinya satu buah, saya istilahkan, saya bahasakan, satu buah isinya 9. Saudara pernah makan jeruk? Jeruk kok makan jeruk? Bukan gitu maksudnya. Saudara pernah makan jeruk? Belum ya? Nanti kas gereja tolong belikan jeruk ya buat jemaat. Kok kita ora oke tahu makan jeruk ya. Nah, boten Pak, ekonomi sulit, efisiensi anggaran, ora tahu mangan buah gitu ya. Wis ora usah saiki ben kan tahu kan ngono lho. Mbok kuwi jeruk nyolong, mbok kuwi dikeki, mbok kuwi tuku dhewe ya. Ning kan pernah ngono maksudnya. Ya gitu ya Saudara ya. Ndak pernah nyuri kah. Itu kan hanya maafkan ya Saudara, tidak bermaksud merendahkan. Nah, jeruk itu kenapa ini? Jeruk itu satu buah, saudara nyebutnya satu kan? Ya masih ada kulitnya itu, satu kan jeruknya. Waktu dikupas kemudian ada beberapa apa namanya itu? Siung, sisir. Nah terserah lah itu apa namanya. Tapi kan kita nyebutnya satu kan ya? Setuju ya? Sepakat ya? Itu satu, waktu dikupas ya nggak mungkin siji sama ini kecuali yang jeruk yang saiki yang ada kecil-kecil tanpa biji itu katanya sekali lep gitu kan. Tapi maksud saya itulah satu buah jeruk yang di dalamnya ada beberapa potong gitu kan, lapis atau apalah istilahnya. Tapi kan kita nyebutnya tetap makan buah jeruk berapa? Satu, tapi berlapis-lapis. Nah buah roh itu kira-kira begitu saya bahasakannya, saya gambarinnya supaya kita ngerti. Satu tok buahnya, tapi dalamnya ada 9, kasih, sukacita dan seterusnya itu. Artinya buah Roh Kudus, kalau Roh Kudus sudah jamah hati, betulin hati jadi insaf, hati sadar, bertobat, berbalik dari jalan yang salah, mau ditegur dengan tujuan diperbaiki, kemudian ada perubahan, ada buahnya. Satu buah di dalamnya ada kasih, sekaligus ada kesabaran, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri baru 6, kelemah lembutan, nggih nikulah. Pendetane ora apal kok jemaate kon apal lho piye. Nah, artinya ndak bisa kasihnya doang, kelemah lembutannya doang, kesabarannya doang, ndak boleh. Satu buah 9 nggak boleh kurang 1, katakan amin. 9 nggak boleh kurang 2, katakan amin. Harus 9-9-nya itu baru satu buah. Padahal dalam kekristenan saya sering sampaikan, buah kita nggak hanya buah roh kan, buah pertobatan, buah kasih, buah pelayanan, buah roh. Buah kasih itu yang ada di 1 Korintus 13 itu loh, saudara. Kasih itu sabar, tidak pencemburu, percaya segala sesuatu dan seterusnya itu. Itu buah kasih. Baru satu buah roh saja ada 9. Dan itu nggak boleh kurang Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya adalah yuk kita mulai sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri. Hanya Roh Kudus yang sanggup membetulkan hati, menginsafkan akan dosa, dan kemudian relakan diri untuk dibentuk, diproses, ditegur, diperingatkan. Mungkin keras, tapi mari kita sadar bahwa itu cara Tuhan untuk memperbaiki kita, sehingga kemudian hasilkan buah, hasilkan perubahan itu nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar untuk membuka hati, karena semuanya selalu dimulai dari hati. Tuhan kenapa milihnya para nelayan, bukan orang yang sudah kaya, pinter secara akademis? Karena kebanyakan orang-orang yang kayak begitu susah diatur, merasa sudah mampu, bisa, hebat, pinter, gak mau lagi diarahkan. Kenapa ngambil para nelayan? Walaupun kita tahu bersama kehidupan mereka perlu ditolong dan dibantu.
Tetapi Tuhan melihatnya hati, Bapak Ibu Saudara. Satu saja yang kaya, tapi akhirnya ditinggalkan kekayaannya, yaitu Saulus, yang akhirnya diubah Tuhan namanya jadi Paulus. Kaya, saya sebut kaya karena dia ahli Taurat, orang Romawi asli, orang Ibrani, kelahiran Ibrani. Artinya dari sisi jasmaniahnya, keturunan, dia orang kaya, apalagi dia ahli Taurat, pasti kaya. Tapi kekayaan semua itu, kemegahan dirinya dia tinggalkan hanya untuk mengikut Yesus. Kita kemarin sudah belajar, dia mengatakan semuanya itu anggap sampah. Gak ada yang jadi dibanggakan. Nah, tadi yang kita pelajari, kebanggaan apapun kalau siap mau diubah oleh Tuhan, siap mengalami lawatan Tuhan, siap dapat jamahan Roh Kudus, siap mengalami Tuhan, siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harus buang semua yang kita banggain. Kita hebat, puji Tuhan, tapi buang kehebatan itu. Amin. Saya tuh ngomong sama teman, nek iso ora mbok tulis, rasah mbok tulis. Puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan selesaiin S2. Tapi saya ngomong sama teman, kalau itu nggak perlu ditulis, jangan ditulis. Karena buat saya itu nggak penting. Kadang-kadang orang undang itu karena titelnya, saudara. Bukan karena memang pelayanannya yang baik, tapi karena titelnya. Ada gereja-gereja yang memang sengaja, bukan sengaja sih. Ada gereja-gereja yang memang memandang itu sebagai salah satu alasan kenapa orang harus ngundang dia gitu. Oh, titelnya ini banyak. Oh, bagus nih, undang jadi pembicara. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu. Jadi orang hanya ngelihat karena titelnya, bukan karena orangnya, bukan karena Tuhan. Apakah Tuhan memang suruh dia ngundang saya, misalnya begitu kan, saudara? Itu jauh lebih pas menurut saya. Pak, mohon bicara, karena Tuhan sudah bicara kepada saya. Tuhan suruh saya undang Bapak untuk bicara. Nah, itu jauh lebih kena itu daripada oh ini sudah sekian sekolahnya. Makanya saya bilang kalau nggak usah, kalau memang boleh nggak usah ditulis, nggak usah ditulis. Nah, Matius 3 ayat 8 tidak usah dibuka Bapak Saudara, atau boleh ditayangkan, dibantu. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi firman Tuhan sendiri sudah menegaskan pertobatan itu harus ada buahnya. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dari sini kita juga sedikit bisa belajar. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ada semacam, saya salah mungkin ngomongnya, tapi saya nggak ketemu kata yang tepat. Jadi semacam ada grade, ada semacam ukuran. Orang bertobatnya sekian, buahnya ya baru ini yang bisa dihasilkan. Orang yang tingkat pertobatannya sudah lebih, maka buahnya harus bisa lebih. Maka kenapa Tuhan menuntut, bahasa Alkitabnya jelas sekali, menuntut orang Farisi, ahli Taurat harus punya buah yang lebih, karena mereka sudah punya pemahaman firman yang lebih daripada yang lain. Makanya Yesus sangat mengecam keras. Bahasanya Yesus kepada mereka tidak pakai basa-basi lagi, langsung to the point. Itu kan lebih mengena ya daripada to the point. To the point, tunjuk langsung hidungnya, tunjuk langsung dosanya. Tapi menurut bahasa Alkitab, itulah kedewasaan. Makanannya makanan yang keras. Itu tanda dewasa. Ini nek dikerasi mutung, dikerasi melisut, berarti memang belum dewasa. Nek belum dewasa, gak siap terangkat. Catat lo baik-baik lo Bapak Ibu Saudara. Kan yang diangkat yang mempelai itu yang dewasa. Gak mungkin anak-anak jadi mempelai dong. Itu sudah jelas. Mempelai itu yang dewasa. Jadi yang terangkat yang dewasa rohaninya. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti jelas dan clear di sini supaya kita bisa ngerti cara bawain hidup kita gimana. Jangan lagi berdasarkan pertimbangan akal, pikiran, hati, tapi tetap mengacu 100% pada firman.
Sekalipun situasi kondisinya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan bayangkan, inginkan. Tapi kalau firman berkata A, ya lakukan A. Katakanlah misalnya ini hanya sebagai sebuah analogi. Tuhan perintahkan kamu harus minum dari air lawu yang di posisi sebelah timur agak ke utara. Itu mbok perjuangannya kayak apa harus ke sana gitu loh saudara. Sekalipun misal andai kata ada perusahaan yang sudah mengalirkan air itu gitu kan supaya lebih mudah. Namanya jadi air lawuku gitu kan saudara ya. Terus kita berkata sama Tuhan, Tuhan itu sudah ada yang sudah dialirkan ke sini, boleh enggak minum dari yang situ? Kalau Tuhan bilang no, aku tetap ingin kamu ambil airnya yang di pucuk lawu yang sebelah timur utara itu. Kita harus berangkat saudara. Jadi jangan berdasarkan situasi kondisi, enggak lagi harus berdasarkan firman. Walaupun situasinya enggak sesuai, enggak yang kita inginkan, kok kayak gitu, kok kayak gini. No, enggak boleh. Ayo belajar lakukan firman supaya pertobatan kita menjadi nyata di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah hal-hal yang masih menghalangi supaya perubahan dan buah itu nampak nyata? Kalau ada, ini saatnya, ini waktunya. Maksudnya malam inilah waktunya kita minta Roh Kudus jamah hatiku, hancurkan apapun yang kita rasa itu ada dalam hidup kita dan itu menghalang-halangi. Apapun sebutkan secara detail Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, agar benar-benar terjadi sebuah proses pemulihan. Nah, di ayat yang ke-9, yang ketiga, Tuhan berkata tadi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat konteks ceritanya tadi. Yang ketemu dan ngomong-ngomong sama Yesus itu, selain yang ngikutin Yesus, yang ketemu dengan keluarga Sakius dicatat di dalam Alkitab cuma Sakius doang. Walaupun mungkin saya juga percaya ada keluarganya yang di situ gitu ya. Tapi percakapan itu terjadi antara Yesus dan Sakius, dan kemudian yang menyatakan statement Tuhan, separuh hartaku tak bagikan ke orang miskin, kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya sempat merenung dengan kalimat ini. Perubahan Sakius sangat-sangat drastis 180 derajat. Dari yang mungutin cukai jadi yang rela nabur. Dari yang cuma profit berubah jadi nabur. Karena separuh itu Bapak Ibu Saudara, ya seberapapun banyak, namanya sudah dipotong separuh itu ya wakeh loh saudara. Lah sisa yang dari separuh itu masih dikembalikan kepada orang 4 kali lipat ya. Kalau itu ada yang diperas. Menurut Bapak Ibu Saudara tadi dari sudut pandang pemungut cukai yang kayak begitu, ada enggak orang yang enggak diperas? Banyak. Bukannya enggak ada, banyak. Kenapa? Swasta. Karena cari keuntungan sendiri. Ya kalau yang diperasnya langsung rakyat jelata. Tapi kalau yang diperasnya bawahannya yang pimpinan wilayah, berarti kan lebih banyak lagi. Kamu harus setor kepadaku sekian setiap bulan. Gitu kan. Berapa orang, berapa wilayah. Atau yang ketemu langsung dengan rakyat biasa. Berapa banyak? Oh banyak Bapak Ibu Saudara, pasti. Ya memang tidak bisa dikalkulasi dengan angka berapa ratus orang, berapa puluh orang, tidak bisa. Tetapi pasti banyak. Tetapi satu orang saja yang diperas dikembalikannya 4 kali lipat. Entek enggak duitnya Sakius? Mungkin habis. Tapi perubahan kelihatan. Kalau orang dijamah hatinya oleh Roh Kudus, perubahan kelihatan. Kasih tahu kanan kiri, perubahan itu kelihatan. Maka di bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Pertobatan itu membawa keselamatan. Keselamatan yang saya maksudkan atau yang dimaksudkan dalam konteks ini tidak hanya keselamatan bahwa jiwanya, rohnya selamat masuk surga, bukan. Tapi keselamatan itu lebih berbicara kepada perubahan yang membawa dampak bagi orang lain. Itulah keselamatan. Perubahan dalam diri seseorang yang membawa dampak
di mana kebangunan rohani terjadi di sebuah wilayah, di sebuah kota, di sebuah negara misalnya. Itulah keselamatan. Walau memang ya saya memastikan bahwa keselamatan yang dalam konteks Sakyus ya, bahwa roh jiwanya diselamatkan, masuk surga. Karena perubahan hidupnya ini. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, yang terjadi pada Sakyus berdampak pada keluarganya. Karena Yesus berkata keselamatan terjadi kepada rumah, bukan pribadinya, tapi kepada rumah. Dampak perubahan Sakyus, dampak pertobatan Sakyus, dampak perjumpaan Sakyus dengan Tuhan membawa perubahan seluruh isi rumah. Membawa perubahan seluruh isi rumahnya. Dampak yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya ketika kita penuh Roh Kudus, terima Roh Kudus, ngalami perjumpaan dengan Tuhan adalah perubahan, keselamatan yang terjadi pada orang-orang yang di sekitar kita. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kalimatnya saya balik, orang yang disebut anak Allah itu adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah kunci, kalau saya boleh pakai sebutan itu. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup membawa hidup kita masuk dalam pertobatan. Katakan sama-sama, masuk dalam pertobatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana hati bisa diubah hanya karena Roh Kudus. Bagaimana setelah hati diubah bisa menunjukkan buah, itu juga hanya karena Roh Kudus. Karena yang bisa menghasilkan buah adalah Roh Kudus, bukan diri kita. Kita nggak sanggup, saudara. Manusiawi kita akan hanya selalu berkata daging lebih enak, daging lebih nikmat. Tapi ketaatan, ketundukan, kesetiaan itu susah, itu melelahkan, itu capek, gak ada untungnya, kan gitu saudara. Daging lebih berat atau lebih besar, daging lebih banyak dikuasai oleh roh jahat, tetapi hanya oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, buah itu akan nampak. Maka semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ciri anak Allah adalah hidupnya dipimpin Roh Allah. Kalau hidupnya dipimpin Roh Allah, gak mungkin menghasilkan buah roh yang lain. Katakan amin. Tidak mungkin menghasilkan buah yang lain selain buah roh yang sudah Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Jadi kalau anak Allah dipimpin Roh Allah, hidupnya pasti menghasilkan. Saya tidak sempurna, saya mengakui. Tapi izinkan saya menyampaikan ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Yang mau belajar sama-sama katakan amin. Saya tidak lebih hebat dari saudara. Tapi mari izinkan saya sampaikan ini untuk kita bisa sama-sama saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa saat Roh Kudus masuk dalam hidup kita, di momen ini, di 9 hari lagi ke depan ini, mari Bapak Ibu Saudara minta dengan sungguh-sungguh pada Roh Kudus, untuk Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus urapi aku, Roh Kudus jamah hatiku, ubah hatiku, jadikan aku baru. Penyesalan, pertobatan, pengakuan dosa itu penting, sangat penting sebelum kita pada akhirnya minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Tanpa itu juga akan sulit rasanya kita akan berkata Roh Kudus bantu aku, tanpa ada pertobatan. Maka ketika Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan tambahkan kepekaan, Tuhan tambahkan kerinduan, Tuhan tambahkan dalam hidup kita kesungguhan untuk kita terus tetap ada di dalam Dia dan hadirat-Nya. Olehnya malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita buka hati sama-sama. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kita.